dianjurkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Jadi antaranya di hari Arafah tanggal 9 nanti, sekarang kan tanggal 5 nih. Dianjurkan baca yang gampang-gampang aja, kulhu 1000 kali. Baca kulhu 1000, gampang. Kulhu Allah itu ulang-ulang 1000 kali. Ya, sampai bosan. Ya, 1000 kali. Ini hari apa namanya ini? Dzulhijjah, Asyrul Awal, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari di mana kita banyak-banyak dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita semua untuk banyak berzikir kepadanya, dan mudah-mudahan Allah rasakan ya kepada diri kita kata-kata yang indah yang tadi kita baca itu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Wa ala malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi salihin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita di malam hari ini dan meneruskan bacaan dari kitab kita Risalatul Mu'awanah lil Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan Allah bukakan kepada kita pintu ilmu dan pintu ma'rifah. Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita baca dari kitab kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan oleh pengarang agar hendaknya kita memiliki wirid, kebiasaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita tentukan di waktu tertentu dengan jumlah tertentu
dan bilangan tertentu, sehingga ketika itu tidak bermasalah kalau kita mau menggunakan tasbih, kita bilang tasbih ya, untuk menghitung bilangan jumlah dari apa yang kita baca. Dan telah kita sebutkan juga bahwa yang paling utama untuk kita jadikan wirid dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang ma'thur, atau yang diriwayatkan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para salihin, para salafus salihin sebelum kita. Ya, tentu apa yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita jaga dan kita jadikan kebiasaan kita. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan beberapa di antaranya kemarin, seperti membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum salat subuh, setelah qabliyah subuh, sebelum salat subuh. Ya. Dan itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Ya, disebutkan juga oleh para ulama, di antaranya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah taala dalam kitabnya, hadisnya itu disebutkan dalam kitab Abwabul Faraj, pintu-pintu kemudahan, judul kitabnya itu ya. Juga di antaranya yang sudah kita sebutkan kemarin adalah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini yang mudah-mudah sekali, yang langsung bisa kita ingat ya. Karena itu udah nggak asing lagi kalimat-kalimatnya di telinga kita ya. Ya. Saya rasa kalau saya bilang subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali udah ngerti semua, maksudnya udah hafal semua udah. Ya. Juga la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setelah zuhur sama 100 kali. Juga ada riwayatnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Juga yang paling penting adalah zikir pagi dan sore hari. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, ya, kemudian zikir-zikir. Dan para ulama sudah mengumpulkan riwayat tentang zikir pagi dan sore hari itu, banyak dari para ulama yang mengumpulkannya menjadi satu tulisan, satu buku, satu wirid. Di antaranya juga pengarang kitab kita yang beliau namakan dengan Wirdul Latif. Ya. Wirdul Latif. Banyak itu beredar. Kata pengarang, ketahuilah
bahwa zikir adalah ruknut thoriq, adalah rukun dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa seseorang mendapatkan ridha Allah sampai kepada Allah kecuali dengan itu. Ya. Seperti kita bilang, takbiratul ihram itu rukun salat. Apa artinya? Artinya salat kita tidak sah, nggak jadi, nggak bisa salat tanpa takbiratul ihram. Pengarang kita bilang zikir ruknut thoriq, rukunnya jalan. Miftahut tahqiq, kunci pembuka ilmu hakikat. Silahul muridin, senjatanya orang-orang yang ingin mendapat ridhonya Allah, murid. Mansyurul wilayah, bendera kewalian, zikir itu. Ya. Kalau kita mau dekat sama Allah, nanti akan datang hadisnya juga setelah ini. Maka nggak ada jalan lain buat kita kecuali mulai banyak berzikir. Ya. Kalau kita mau dicintai Allah, nggak ada jalan yang bisa kita tempuh selain daripada berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bilang dalam taklim kita yang lalu, bahwa ada seorang nabi dari Bani Israel berkata kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang yang Engkau cintai." Nabi ini bilang sama Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah saya orang yang Engkau cintai, sehingga saya bisa mendekatkan diri saya kepadamu ya Allah dengan cara mencintai orang itu." Kemudian Allah bilang, "Ketahuilah, kalau kamu lihat orang yang suka berzikir, maka itulah orang yang saya cintai. Dan saya mengizinkan dia untuk menyebut saya." Ya, sehingga orang itu menjadi orang yang saya cintai. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku ingat sama kalian. Ya. Balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Sama-sama kita ingat, maka kita diingat oleh Allah. Walaupun beda tentunya. Ya. Ingatnya kita sama ingatnya Allah. Allah berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring di atas badan kalian. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Banyak. Ya. Wahai orang-orang yang beriman,
Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah bilang. Nabi SAW bersabda, Yaqulullah, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Kata Allah, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku sendirian, maka aku juga ingat dia dalam kesendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kalau dia mengingat aku berkelompok dengan orang banyak, maka kata Allah, aku juga akan mengingatnya, menyebutnya di kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Ya, jelas ya? Kalau kita berzikir kepada Allah, ya, sama-sama kita, ya, sama-sama orang-orang yang banyak dosa semua ini. Ya. Tapi kalau kita berzikir sama-sama rame-rame, Allah ingat kita di kelompok yang lebih baik dari kelompok kita. Ya, kelompok yang lebih baik dari kelompok kita. Ya, di hadapan para malaikat, Allah sebut nama, lihat tuh dia sedang berzikir kepadaku, lihat dia sedang mengingatku. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, Ana jalisun man dzakarani. Aku adalah teman duduk orang yang mengingatku. Jalis. Aku adalah teman duduk orang yang mengingatku. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi bilang kepada sahabatnya, maukah kalian aku beritahukan tentang amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan? Wa azkaha inda rabbikum, dan yang paling bersih, suci, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya. Ya, yang paling tinggi yang akan mengangkat derajat kita dengan di derajat yang paling tinggi. Wa khairin lakum min infaqid dzahab wal warq. Dan yang lebih baik dari kalian daripada berinfak emas dan perak. Amal itu lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Wa min antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amal itu lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian mereka memotong kalian, memotong leher kalian, dan kalian memotong leher mereka, musuh kita. Artinya jihad itu ya. Ya, karena main potong-potongan, main pukul-pukulan itu kan ya, perang. Lalu mereka para sahabat bilang, apa itu amal yang begitu hebat itu? Amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari infak emas dan perak, lebih baik daripada jihad. Apa itu? Lalu mereka para sahabat berkata, bala, kasih tahu kita ya Rasulullah, apa itu? Qala zikrullah. Nabi bilang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah kita sebutkan kemarin
Riwayat dari Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang siapakah orang yang paling afdol sholatnya. Nabi bilang, orang yang paling afdol sholatnya adalah yang paling banyak mengingat Allah, yang paling banyak berzikir, kata Nabi. Dia ditanya lagi, siapakah orang yang paling afdol puasanya? Nabi bilang, orang yang paling afdol puasanya yang paling banyak zikirnya. Ditanya lagi, siapakah orang yang paling afdol hajinya? Ini musim haji ini. Ya. Siapa yang paling afdol hajinya itu? Kata Nabi, yang paling banyak zikirnya. Ya. Ditanya lagi, siapa yang paling afdol jihadnya? Orang yang pergi jihad itu mujahid. Siapa yang paling afdol jihadnya? Kata Nabi, yang paling banyak zikirnya ketika dia berjihad. Ketika Nabi menjawab seperti itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ada di majelis itu menoleh, nengok kepada Sayyidina Umar. Bilang pelan-pelan kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Idzan dhahabat dzakiruna lillah bi khairatid dunya wal akhirah." Kalau begitu, kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang banyak berzikir kepada Allah itu dia bawa semua kebaikan dunia akhirat. Nabi dengar apa yang dibilang sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi, ajal, betul. Ya. Kemudian musannif kita menyebutkan tentang buah dan hasil yang akan didapatkan oleh orang yang membiasakan dirinya untuk selalu berzikir. Maka musannif berkata, dan zikir itu ada buah dan hasilnya yang akan ditemukan oleh orang yang membiasakan dirinya berzikir dengan penuh adab dan hudur. Ya. Dengan penuh adab dan hudur. Hudur maksudnya adalah ketika kita berzikir, kita paham apa yang kita ucapkan, kemudian kita selami maknanya. Ya, ketika kita bilang subhanallah, subhanallah, apa maknanya itu? Ya, bukan maha suci Allah. Maha suci Allah itu artinya. Ya, makna dari subhanallah itu apa? Itu yang perlu kita gali. Ya. Itu yang perlu kita dalami, ya. Dengan hadir, duduk di majelis-majelis seperti ini. Ya. Kemudian dengan adab, kalau bisa dalam keadaan suci berzikir itu kalau bisa. Ya. Dalam keadaan menghadap kiblat. Ya. Walaupun zikir itu salah satu ibadah yang paling enak. Yang paling enak, nggak perlu wudu, nggak perlu suci, nggak perlu ngadep kiblat, nggak kayak sholat. Sholat kita harus
bersih, suci, ngadep kiblat. Kalau wudu kita mau ngadep kemana juga jadi. Ya. Tapi yang afdol, yang lebih baik ngadep kiblat dalam keadaan berwudu. Kata pengarang, apa buah dan hasilnya yang didapatkan oleh orang yang membiasakan dirinya untuk berzikir? Katanya aqalluha, paling sedikitnya, minimnya, ayyajida fi nafsihi minal halawa wal laddah ma yastahgiru fi jambihi kullama ya'rifuhu minal ladzati dunyawiyah. Allahu Akbar. Kata pengarang, paling sedikitnya yang didapatkan adalah dia akan mendapatkan dalam nafsunya, dalam dirinya, rasa manis, halawah, dan lezat, ladzah. Di mana manis dan lezat itu membuat dia akan menganggap remeh, hina, semua kelezatan yang dia ketahui di dunia ini. Itu paling dikitnya itu. Paling sedikitnya itu. Apa kita tahu kelezatan di dunia ini apa? Tidur, kita tukang tidur. Kalau udah ngantuk enak nggak tidur? Wah, bukan enak lagi. Ya, mata udah panas gitu. Nggak ada yang nikmat kecuali tidur. Itu yang kita tahu. Lebih dari itu enaknya. Kita tahu kenikmatan yang paling enak di dunia? Berhubungan suami istri. Kita akan anggap enteng itu, anggap remeh itu. Makan. Ya, kalau kita udah kelaparan benar, ya, perut udah sakit, itu kan paling enak makan. Atau cuma nasi putih sama sambal, wah udah kayak makan apa. Yang penting perut kita udah sakit dulu. Ya, kita pernah ngalamin rasa lapar yang kayak begitu tuh. Itu kena nasi putih sama sambal. Ya, apalagi kalau ada ikan asinnya. Itu kita akan anggap enteng. Itu kenikmatan yang paling minim yang didapatkan oleh orang yang berzikir. Oleh karena itu, ada seorang sufi, dia lihat banyak orang meninggal, mati. Sholatin dibawa ke masjid, sholatin dibawa ke kubur, dia bilang, itu orang, ya, mereka hidup di dunia sampai mati, sampai dikubur, tapi tidak pernah merasakan hal yang paling nikmat di dunia. Hal yang paling nikmat dikenal sama Allah. Ya. Secara itu jalannya itu tadi. Mulanya paling sedikitnya orang yang senang berzikir itu dia akan dapat rasa manis, kelezatan yang dimana dia akan menganggap rendah, menganggap enteng semua kenikmatan yang pernah dia ketahui di dunia ini. Wa a'laha, dan yang paling tingginya, ya, yang didapatkan oleh orang yang suka berzikir itu paling tingginya,
ayyafna bil madhkur anidz dzakir wa amma siwa. Adalah dia fana, hilang, musnah di dalam atau dengan hal yang dia ingat itu dari az-zakir dirinya sendiri wa amma siwa dan apapun yang lainnya. Ya. Kata pengarang kita, dan siapa yang duduk dalam keadaan suci fi khalwah di khalwat, ya, sendirian, kamar, mustaqbilal kiblah, ngadep kiblat, sakinal atraf, tenang seluruh anggota tubuhnya, mutrikur ras, menunduk kepalanya, tsumma dzakarallaha biqalbin hadir, kemudian dia berzikir atau mengingat Allah dengan hati yang hadir, ra'a fi qalbihi lidzikri atharan zahira, maka dia akan melihat di hatinya bekas yang jelas yang ditinggalkan oleh zikir yang seperti itu. Ya. Fa indama dzalik, kalau terus-terusan dia seperti itu, bisa kayak tadi itu, di dalam khalwat, ngadep dalam keadaan suci, ngadep kiblat, sakinul atraf, tenang anggota tubuhnya, mutrikur ras, nunduk kepalanya, kemudian dia berzikir. Kalau terus-terusan seperti itu, asyraqat alaihi anwarul ghurb, maka akan bersinar atasnya cahaya kedekatan dengan Allah. Ya. Ini kalimat-kalimat, ya, kita dengernya aja enak. Dengernya aja indah, enak. Apalagi kalau kita dapat. Kalau terus-terusan seperti itu, dia maka akan bersinar atasnya cahaya kedekatan dengan Allah. Wa kasyafat lahu asrarul ghaib, dan akan tersingkap baginya rahasia-rahasia gaib. Ya. Oleh karena itu, Handalah kalau tidak salah, sahabat Nabi SAW, Handalah, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan gelisah, gusar, ya, sambil dia bilang, nafaqah Handalah, nafaqah Handalah. Handalah sudah, dia namanya Handalah. Nafaqah Handalah, nafaqah. Handalah sudah jadi munafik. Handalah sudah jadi munafik. Sambil dia keluar dalam keadaan gusar, mau menemui Nabi SAW. Di tengah jalan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Lihat laki-laki ini Handalah jalan cepat-cepat, Sayyidina Abu Bakar tegur dia. Ada apa Handalah, mau kemana? Saya mau ke Rasulullah, menemui Nabi. Ada apa? Dia cerita. Dia bilang sama Sayyidina Abu Bakar, ketika saya ada bersama Rasulullah, saya di hadapan Rasulullah, saya diingatkan tentang negeri akhirat, tentang surga, tentang neraka, seolah-olah saya melihat. Dan saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kata dia.
ketika duduk sama Nabi. Tapi begitu saya pulang, ketemu keluarga di rumah, perasaan nikmat itu hilang. Kata Handolah, saya rasa saya munafik. Makanya saya mau tanya sama Nabi, apakah benar itu saya munafik? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu rasakan itu Handolah, saya juga merasakan. Mari kita sama-sama ketemu Nabi. Ketemu Sayyidina Umar, begitu juga kisahnya. Maka pergilah mereka bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sampai di rumahnya Nabi, salam, diizinkan masuk, ceritalah Handolah ini. Ya, setelah dia cerita, Nabi bilang, "Lauduntum ala ma kuntum alaihi indi, la safahatkumul malaika fit turuqat." Kata Nabi, kalau perasaan nikmat yang kalian dapatkan ketika duduk bersamaku itu terus menerus, walaupun sama keluarga kalian, pulang ke rumah, ke jalan, kemanapun, kalian bisa merasakan itu terus. Kata Nabi, maka malaikat akan menjabat tangan kalian di jalan-jalan, memberikan selamat. Maka malaikat akan memberikan selamat kepada kalian di jalan-jalan. Lasafahatkumul malaika fit turuqat. Walakin kata Nabi, tapi saatun fasaat. Ya, satu waktu demi satu waktu, sebentar. Ya, itu yang tadi dibilang sama pengarang kita. Kalau itu terus menerus bersama dia, maksudnya berzikir dan merasakan, berzikir dalam khalwah, sambil bersuci, sambil ngadep kiblat, nundukin kepala, ya, maka dia akan melihat bekas yang jelas dalam dirinya. Dan kalau itu bisa, jejak bekas itu kalau bisa dijaga terus menerus, ya, maka akan bersinar atasnya buat dia itu cahaya kedekatan dengan Allah, dan akan tersingkap rahasia-rahasia gaib. Ya, seperti Nabi bilang, malaikat akan pegang tangan kamu di jalan-jalan. Ya, kalau kamu bisa terus ngerasa khusyuk, ngerasa uns, ya, mesra terus dengan Allah gitu. Kemudian pengarang kita bilang, dan zikir yang paling afdal itu adalah yang ada di hati juga lisan, dua-duanya. Ya, hatinya ingat, mulutnya ngucap. Gitu. Apa maksudnya zikir hati itu? Sekarang kita jelasin nih. Dan zikir hati itu adalah hendaknya hadir makna zikir itu, ya, di dalam hati kita dari kalimat yang kita ucapkan dengan lisan. Itu namanya zikir eling, kita bilang, orang Jawa bilang ingat. Ketika dia bilang subhanallah, la ilaha illallah, hatinya ingat, hatinya menyelami makna la ilaha illallah itu tadi yang kita bilang. Hatinya dirinya, ya,
pikirannya, ingatannya, hatinya menyelami makna subhanallah, makna. Itu namanya zikir hati. Ya, zikir lisan kan kita tahu zikir lisan. Ya, dengan lisan kita bilang subhanallah. Ya. Kalau tanpa hadirnya makna-makna dari apa yang kita ucapkan itu di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka itu hanya zikir lisan. Tapi kalau makna itu juga ada dalam diri kita, ingat, maka itu zikir lisan dan hati. Katakdis wa tauhid, seperti takdis subhanallah itu takdis, tauhid la ilaha illallah inda tasbih. Apa makna ketika kita bilang tasbih ini dicontohkan sama musannif, ketika kita bilang tasbih dan tahlil subhanallah subhanallah subhanallah, kita menyelami, menghadirkan makna takdis, penyucian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah itu, ya kalau kita kaitkan dengan dulu ya pelajaran tauhid yang kita pernah baca di sini. Ya. Tasbih atau takdis itu maknanya adalah menjauhkan, membuang hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Dalam ilmu tauhid itu namanya sifat salbiyah. Dulu pernah kita ngaji. Apa yang nggak pantas bagi Allah? Allah itu nggak pantas baru. Allah itu nggak pantas baru. Baru itu artinya kalau dalam sifat 20 lawan dari qadim. Qadim itu artinya lama dahulu. Lawannya adalah hadis, baru. Itu nggak pantas bagi Allah. Allah itu nggak pantas. Lawannya bako apa? Allah itu nggak pantas fana. Ya, Allah itu nggak pantas fana. Allah itu nggak pantas sama dengan makhluk. Lawan dari mukhalafah. Ya, itu makna takdis. Maknanya kita mengucap subhanallah itu diantaranya itu. Ya, kita mensucikan Allah itu maknanya. Allah itu tidak pantas butuh kepada yang lain. Lawan dari qiyamuhu binafsihi. Ya. Nah, itu yang kita bilang sebagai sifat salbiyah, itulah diantara makna takdis. Ketika kita bilang subhanallah, yang kita selami, yang kita hadirkan itu. Ketika kita bilang la ilaha illallah, maka yang kita ingat tauhid. Ya. Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Apa maksudnya ya? Kita kudu harus kembali ke pelajaran tauhid. Nah, itu maksudnya yang musannif bilang zikir lisan dan hati. Ketika lisan kita mengucapkan subhanallah, hati kita menghadirkan makna penyucian terhadap Allah. Ketika kita bilang la ilaha illallah, hati kita menghadirkan makna keesaan bagi Allah. Kemudian musannif kita bilang yang afdol bagi orang yang berzikir, apakah harus
keras suaranya atau harus pelan? Ya. Ketika dia berzikir, ketika dia membaca, yang mana yang paling, apakah bacanya harus keras-keras ataukah bacanya harus pelan-pelan? Yang mana yang afdal? Kata pengarang kita, al-aslah minhuma li qalbih. Adalah yang paling maslahat, yang paling baik untuk hatinya. Ya. Karena dua-duanya ada manfaatnya. Dua-duanya ada gunanya. Kita berzikir dengan suara keras, ada gunanya. Kita berzikir dengan suara pelan juga ada manfaatnya, ada gunanya. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus lihat sama hati kita, perhatiin diri kita, yang mana nyamannya ke hati, yang mana bagusnya buat hati. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai situ. Kita berhenti di situ aja. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam ta'lim kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebelum kita tutup, ini yang mau diingatkan adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang dianjurkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Jadi antaranya di hari Arafah tanggal 9 nanti, sekarang kan tanggal 5 nih. Dianjurkan baca yang gampang-gampang aja, kulhu 1000 kali. Baca kulhu 1000, gampang. Kulhu Allah itu ulang-ulang 1000 kali. Ya, sampai bosan. Ya. 1000 kali. Ini hari apa namanya ini? Dzulhijjah, Asyrul Awal, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ini adalah hari di mana kita banyak-banyak dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita semua untuk banyak berzikir kepadanya, dan mudah-mudahan Allah rasakan, ya, kepada diri kita kata-kata yang indah yang tadi kita baca itu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kullatin salihah wa ila الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ورسوله وفرما عليه دين الدين وشيخنا وسيدنا اجمعين. ان الله الى درجات من الجنه كثير مثوبه في صنعتهم يحفظنا بجميع ينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم ولم نفعل في الدين الاخره والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك، لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.